Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di FDN Story. Kali ini kita mau review motor baru nih, senjata baru buat dunia pertouringan. Ini sambil santai aja ya reviewnya. Jadi kemarin tuh ada rezeki ngambil PCX 160 tapi tipe yang CBS. Di dealer itu kenanya harga 33.400.000. Nah, kenapa kok pilihannya ngambil tipe CBS? Jadi ya karena paling murah, terus bisa di custom, maksudnya bisa untuk bahan modifikasi itu lumayan worth it lah daripada yang tipe ABS dan roadsync gitu kan. Nah, kalau tipe roadsync sebenarnya apa ya, dengan harga segitu dan fitur yang kayak begitu kayaknya kurang gitu kan. Fiturnya cuman itu aja gitu, maksudnya kalian tahulah roadsync itu keunggulannya apa. Terus karena ditakutkan nanti ada isu boros aki lah ibaratnya gitu ya, kalau pakai fitur-fitur kayak gitu ya. Kita nggak tahu juga sih, cuman kan yang ditakutkan kayak gitu. Terus kalau untuk tipe ABS, kenapa nggak tipe ABS? Yang pertama, kalau ABS itu kan dia cuman menang di warna ya, peleknya itu warna gold, coklat lah, bronze gold lah. Sama ABS nya itu single channel, bukan yang double depan belakang, tapi dia cuman depan doang. Makanya kita putusin untuk ngambil si CBS hitam. Kenapa warna hitam? Ya biar lebih nuansanya lebih lebih garang aja gitu. Putih terlalu kalau putih tuh kalau udah lama nguning-nguning gitulah. Terus apalagi matte silver kurang lah, kalau pribadi saya kurang. Terus merah apalagi, tapi udah akhirnya milih ini aja. Ini motor udah jalan sekitar 600-an. Yuk kita kelilingin coba ya. Ini motor update-nya ya. Update-nya itu ya beginilah, warna hitam, PCX CBS warna hitam. Ini cover stang, sebelumnya kan belum ada tuh, masih pakai yang polos tapi full chrome ya, lebih mewah gitu kan. Cuman kalau ini kan ya update-nya dipakein cover begini, cover plastik. Ini ada warna agak coklat gitu, ini hitam. Kalau speedometernya masih sama kayak yang lama. Terus plat nomornya dia lebih ke atas ya, yang ini. Kalau yang lama kan dia agak ke bawah. Apalagi ya bedanya itu. Terus katanya ini juga sih buat pijakan kaki ini ada update katanya. Karena gua bukan user PCX sebelumnya, perubahannya belum tahu tuh sesignifikan apa gitu untuk di area kaki-kaki. Terus yang area belakang, lampu belakangnya kayak gini. Ini lampu belakangnya area buritan ya, yang katanya berubah total. Update-nya jadi kayak begini teman-teman. Terus apa lagi ya? Udah sih perubahannya di situ aja. Area lampu, cover stang, terus dashboard. Terus ada lekukan ini juga katanya, yang katanya di sini dia double layer ya. Nih, tapi sebelumnya kan enggak. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih itu ada perubahannya. Dari sisi mesin sama, nggak jauh beda mesin. Bedanya cuma di settingan ECU nya itu katanya lebih bertenaga lah settingannya gitu. Cuman kalau untuk mesin sama aja.
Terus apa lagi ya, nah ini tuh motor udah jalan. Ntar dulu kita hidup dulu ya. Oke, ini motor tuh udah jalan 600-an teman-teman, 668 kilo. Jadi treatmentnya kemarin tuh apa ya, ini speedonya dulu nih. Speedonya cuma gini doang sih, trip total, trip total. Udah AVG nya dia permanen, nggak bisa dirubah-rubah. Terus apa lagi nih, ini set nggak ada. belum begitu mempelajari sih untuk menu-menu speedometernya. Ada total sama trip ini sama total sama ya. Ini trip ini kan saya setting dari 0 kemarin buat monitor oli sama servis. Ini ada jam, AVG nya juga dia AVG nya 1 gitu, nggak bisa ada AVG A, AVG B gitu kayak si itu CBR, cuman gini aja gitu untuk speedonya. Terus apa ya, ini lagi, ini kita ini aja ya, review pemakaian. Terus soket, aduh nggak kelihatan lagi, ini mana sih, nah ini dia nih, kelihatan soketnya buat USB charger, bukan USB lagi sih, ini pakai Type C, nggak pakai lagi USB itu Type C tapi C to C gitu. Berapa volt nih, ada tulisannya. Oke, di perjalanannya 600 km ini kita ngomongin kelebihan apa kekurangan dulu nih. Kekurangan dulu kali ya. Kekurangan yang jelas lah ya, yang umum untuk si PCX ini kan dia ada di shock belakang. Shock breaker belakangnya ini emang bener-bener jeduknya itu ya, bottoming enggak sih, cuman kayak ada yang kendor aja gitu ketika dia ngantem lubang atau kontur yang enggak rata, itu dia kayak shock kendor lah, gimana ya, jeduk lah pokoknya gitu. Cuman kalau untuk ayunnya sih empuk, cuman ya itu doang sih minusnya, jeduk kayak shock kendor gitu. Tapi emang ini tuh sebenarnya kendor sih, ini karena udah saya pakein sarung aja biar nggak kotor. Ini kendor nih sebenarnya. Jadi kalau kena jalanan yang nggak rata tuh dia kayak jeduk gitu. Terus yang kedua kekurangannya kalau menurut dari saya sendiri itu dimensi sih. Biasa pakai ini ya, dulu kan sebelumnya pakai beat juga. Nah dimensinya nih gede banget, gambut. Jadi kemarin kan tempo hari dipakai buat harian kerja, buat di kemacetan gitu, kayaknya kurang gitu untuk nyalip sini nyalip situ gitu kan. Masih mikir, dari sayanya juga belum terbiasa sih untuk blind spotnya sebelah mana, ini sebelah mana gitu kan, belum terlalu apa gitu. Terus yang kedua itu dari speedo ya tadi ya, speedometernya minim informasi sih sebenarnya sih, cukup ya untuk AVG sama trip, ada jam, terus di sini juga ada engine, ini ada apa lagi nih, ini baterai, terus ini ada warning gitu deh. Di sini ada ISS apa tuh, ini nih ending stop. Terus ini ada keylessnya, terus sen kalau sen begini kanan kiri, terus hazard dia nyala dua-duanya. Untuk kelemahannya ya cuman informasi menunya cuman standar sih, itu aja gitu. Kalau buat setting buat compare ke trip A, trip B, terus AVG A, AVG B itu
kurang gitu, cuman ya cukup lah gitu kan. Terus apa lagi? Nah yang ketiga, motor ini tuh dimensinya gede tapi bobotnya kalau menurut saya terlalu enteng sih. Jadi kayak ya apa, ekspektasi tuh motor tuh antep gitu kan, mantep lah sesuai bobot dan dimensinya tuh imbang gitu. Ternyata pas selama ini review, selama ini make, ternyata motor ini tuh enteng banget teman-teman. Entengnya itu ketika kita di jalan 70-80 terus kena angin tuh langsung kayaknya langsung goyang gitu aerodinamisnya, nggak tahu deh apa, kalau kena angin dari samping tuh langsung kayak goyang gitu, nggak antep gitu, nggak kayak yang terus yang merah kan kayaknya bobotnya tuh selisih 5 kg sama ini ya, tetap beratan ini ya, karena memang terbiasa pakai ini mungkin kan. Jadi ketika pakai ini tuh kayaknya wih motor kok enteng banget gitu kan. Terus kalau kena angin tuh sering oleng, sering gitu. Saya sih ngerasanya gitu, nggak tahu kalau user yang lain gimana gitu kan rasanya. Beda sama yang ini tuh kayaknya antep banget gitu kan. Kalau ini tuh kayaknya kalau kena angin apa gimana gitu kan oleng, sering oleng. Yang ketiga apa keempat nih ya, selanjutnya itu gua udah, karena kekurangannya dia engine mountingnya di atas ya, maksudnya posisi tampungan oli ya, crankcase-nya ini ada di bawah, jadi gua meminimalisirnya langsung beli pelindung cover engine. Ini sekitar berapa beli ya, murah sih tapi mantep, besi tebel ini, jadi buat ngelindungin si crankcase ini. Jadi lumayan lah kalau apa kenapa-napa gitu kan, dia kenanya dia dulu baru ini ya, nauzubillah jangan sampai itu. Terus next, kekurangannya ini, makanya gue pakai ini ya, namanya gue nggak tahu ya apa modif yang bagusnya pakai apaan, cuman ini buat mungkin sementara gue pakai stiker ala karbon. Jadi bodinya ini gampang banget lecet. Jadi kemarin kan gue mau ke laundry ceritanya, terus gue taruh nih pakai kantong dry bag kan, pakaian kotor gue taruh di atas. Terus pas pulang langsung nih daerah sini tuh kayak langsung baret rambut gitu, cuman kacau juga baretnya, nggak normal lah kayaknya tuh apa, daerah sini nih, sini tuh kayak langsung kayak baret rambut gitu. Jadi padahal cuman plastik doang taruh gitu kan, pas diangkat gitu kan baretnya kusut gitu ya. Kayaknya catnya pernisnya kurang deh, cuman sekali doang, kalau enggak cuman setengah gitu dia mernisnya. Jadi gampang banget baret ini catnya si PCX yang terbaru ini, tipis soalnya nih di depan ini kayaknya udah ada deh apa ya tuh baret-baretnya, baret rambut gitu. Ini PR nih ngerawat ininya nih, catnya kalau kayak gini. Kirain tuh oke lah kayak zamannya dia ya, 2016an lah, dia tuh 2019 masih oke lah catnya ya kan. Tapi pas kemarin ini sempet kaget juga sih untuk kualitas catnya, tipis banget gitu. Terus ini juga nih, yang kalau yang sebelumnya kan dia ada rubber karetnya ya, tapi ini dibikin full CNC apa babet gitu, nggak tahu ngejar cost produksi mungkin karena plastiknya dihilangin, karetnya dihilangin, rubbernya itu. Jadi sekarang udah full babet besi. Oh iya, kekurangannya lagi nih, kekurangannya bannya masih belang, size ban, size pelek. Yang belakang masih pakai 13, yang depan 14, nggak sama, jadi dia belang untuk update nya.
Yang terakhir tuh kalau yang sama tuh di PCX 150 kalau nggak salah dia. Ininya size pelek yang samanya. Oke, itu ya sembari jalan nanti kekurangannya apaan lagi si motor ini, karena kita baru pakai di kilometer 650-an kilo ya. Jadi kemarin bukan iseng sih, saya maintain ini di kilometer 500 saya ganti oli, nggak ganti oli pakai yang gratis servis, tapi saya ganti oli sendiri ya. Jadi hitungannya kan belum sebulan lah, nanti ketika udah sebulan itu baru servis pakai yang servis gratis. Targetnya sih di 1000 kilo itu baru kita pakai yang jasa servis gratis. Kalau untuk ini dia udah 500, kemarin 500 kilo itu saya ganti pakai SPX standarnya lah, oli SPX yang 0,8. Oke, lanjut buat ke poin plusnya motor ini itu dari segi ergonomi, buat ridingnya itu dia nyaman banget. Jadi kalau mau style touring apa jarak jauh itu udah nggak perlu ngoprek-ngoprek lah kalau menurut aku ya. Ngoprek-ngoprek stangnya ditinggiin apa bawahnya digimanain gitu kan. Terus dari dimensi joknya juga udah lebar buat nopang si bokong-bokong itu ya kan. Terus dari stangnya juga udah tinggi lah, udah pokoknya ergonominya buat jarak jauh udah cocok banget, udah enak. Yang pertama itu dari ergonomi jok, stang, terus sama ini saya pakai harian itu dapat 43,9. Ini karena kemarin macet aja kali ya, biasanya itu 44 sih, 44,5 apa 44 berapa gitu. Nah ini karena kemarin pas pulang weekend Jumat macet tuh dia berubah tuh jadi 43,9, lumayan irit. Terus setelah itu kelebihannya si joknya ukuran besar, terus stangnya udah tinggi, enak lah. Terus sama ini tangki bensin ya, nah itu dia tangki bensinnya. Ini kelebihannya dia 8,1 liter maksimal. Oke, tadi dari tangki bensin. Terus kelebihannya lagi itu ada di bagasinya lumayan teman-teman, ukurannya seember bocil kalau mandi tuh, ember buat mandiin bocil 31 liter ya kalau nggak salah. Jadi segede gini, sama sih kayak yang kemarin ya, yang tipe sebelumnya, nggak jauh beda perubahannya. Ini muat jas hujan kanebo. Terus ini jimmick yang dapatnya tuh ada safety tool yang buat ban, sama ini sendal kalau hujan, kalau kerja itu kan, kalau ini hujan ganti sendal, sepatu masuk, tas masuk, jaket masuk gitu. Terus ini tadi bagasi ya. Terus ini juga nih bukaannya bisa satu, agak nutup ya, terus bisa full ya begini, buka full. Ini gue pakein sarung jok biar nggak dicakarin kucing. Terus apa lagi kelebihannya? Itu sejauh ini itu sih kekurangan dan kelebihan yang gua rasain pakai ini motor irit. Kemarin dia treatmentnya saya pakai Shell Super, itu seminggu ya, seminggu pemakaian. Bisa kalau saya kan pakai
itu beli 50.000 tuh, biasa 50.000 tuh dapat berapa bar ya? 1 2 3 4 5 6 7 sampai 8 bar. Tadi ada yang jualan itu, jualan, ada abang-abangan, yaitu tadi pakai sel super itu dapatnya 7 sampai 8 bar, 50.000, kadang 70.000 pakai nitro kalau nggak power. Itu seminggu saya perjalanan dari sini, dari Cawang ke Tanah Abang, itu kan kerjanya di sono, itu kadang sisa 2 bar, sisa 3 bar gitu. Lumayan irit kalau buat harian gitu. Kalau kemarin sebelumnya gue pakai Beat itu lebih irit lagi sih, itu 30.000 seminggu. Ini 50.000 dapat 7 sampai 8 bar, sisanya kalau dipakai seminggu full itu sisa 2 bar, kadang 3 bar gitu. Irit. Oke teman-teman, mungkin review singkat untuk motor PCX 160 tipe CBS seperti itu dulu ya. Kelebihan dan kekurangan, terus keluh kesah selama pakai motor ini itu baru apa aja. Baru itu tadi yang saya jelasin ya, yang saya ceritain lah, sharing-sharing ringan aja. Kekurangan kelebihan ini motor di pemakaian 660 kilo. Nah nanti insya Allah bakal saya update terus perkembangan untuk penggunaan motor ini sampai beberapa kilometer. Perkembangannya nanti kita juga mau pasang ini, pasang box, bracket box. Nanti kita bikinin juga nih review ya buat pasang bracketnya kayak gimana sih gitu kan. Katanya lumayan ribet soalnya buka-buka cover behel ini ya. Gue belum tahu sih bukanya gimana, cuman nanti kita bikinin videonya gitu teman-teman ya. Segitu aja review motor PCX 160 ini, semoga membantu buat kalian yang mau beli gitu teman-teman ya. Semoga membantu, informasinya apaan aja buat pertimbangan kalau misalkan teman-teman mau beli motor ini tipe yang CBS nya itu seperti ini gitu. Oke teman-teman, gua pamit undur diri ya, nanti sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.